ya. Ya, ini, yang pakai, nickname Suni, saya panggilnya apa nih? Suni Nama aja. oh Suni, oh nama aslinya Suni. Oh ya, oke. Ya. Yang satu lagi nih siapa namanya nih? Oh pakai inisial R, Mister R mungkin ya? Coba deh, apa ya? Nggak nyalain video soalnya, jadi saya nggak tahu nih, boy atau girl. Iya, kan video aja itu. Iya. Halo Mister R atau Miss R, boleh turn on video. Jadi kita Halo Kak lebih Nika. oh halo. Ini dengan siapa? Miss Aku gabung Rizka sebentar ya? ya. Oh Aku iya, oke, Rizka. silakan Miss Rizka. Oke ya, mohon maaf saya izin, azannya biar selesai dulu baru kita mulai ya. Iya. Oke. Ya. Halo Raya Pratama, halo. Selamat bergabung. Halo Raya. Halo Rangga, selamat sore. Halo, Bergabung ya, sebentar ya. Miss. Kita tunggu setelah Ya, azannya ini selesai dulu. Oke, sudah bisa kita mulai? Boleh turn on video semuanya? Halo all, boleh turn on video? Oke, Raya boleh turn on video, Rangga juga boleh, silahkan. Ya, hari ini kebetulan kita ketemu di pertemuan pertama ya, Suni ya dan Rangga ya.
Oke, semoga semuanya lancar, semoga semuanya berjalan dengan baik. Nah, kita ketemu di pelajaran sejarah Indonesia. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang sejarah nih, kita bahas ringannya aja deh. Kalau ngomong-ngomong tentang sejarah, apa yang ada di pikiran Rangga dan Suni? Kira-kira arti dari sejarah itu apa sih? Coba, ada yang mau jelasin nggak sedikit? Arti dari sejarah itu sendiri itu apa? Nggak tahu. Ya, sejarah itu kalau dari bahasa umumnya itu kan artinya masa lalu. Jadi kalau misalnya Rangga, misalnya Suni punya masa lalu, itu artinya ya kita punya sejarah. Misalnya masa yang waktu kita bayi, masa kita waktu remaja mungkin, atau masa ketika kita kanak-kanak, itu namanya sejarah. Intinya sejarah itu adalah membahas tentang masa yang terjadi di waktu lampau. Nah, kita buka dulu ya penjelasan dari beberapa ahli. Nah, ini dia. Miss Tita cuma kasih beberapa poin penting aja bahwa sejarah itu berawal dari bahasa Arab yang berarti syajarah. Nah, ini dia. Syajarah yang berarti pohon. Jadi kalau pohon itu gimana? Pohon itu kan ada cabang, ada ranting gitu kan. Tapi dia berawal dari apa? Dari akar. Ada asal mulanya. Nah, itu. Berawal dari kata syajarah. Artinya adalah pohon. Nah, kalau di bahasa Inggris, sejarah itu kan history ya, history. Nah, history itu artinya inquiry. Nah, ini dia dari bahasa Yunani, ini Miss Mita hapus. Oke. History yang artinya adalah inquiry atau wawancara, interview. Atau interogasi dari seorang saksi mata yang menyaksikan atau yang mengalami sejarah itu sendiri. Misalnya kalau di umat Muslim ataupun di umat-umat yang lain itu kan ada apa namanya cerita tentang nabi-nabi mereka, cerita tentang nabi atau cerita tentang tokoh-tokoh tertentu yang mengalami sebuah peristiwa. Nah, itu namanya adalah history. Nah, gitu. Kalau di Inggris kan artinya history ya. Di Indonesia artinya adalah sejarah. Nah, kalau di bahasa Latin maknanya tetap sama seperti bahasa Yunani atau bahasa Inggris tadi. Lebih kepada pengamatan, kemudian penelitian dan laporan-laporan. Itu dia. Itu dituangkan oleh Bapak Syamsuddin di bukunya. Nah, kalau di beberapa literatur itu kita lihat atau kita bisa baca sejarah itu lebih didominasi kepada cerita-cerita tentang tokoh tertentu ya. Misalnya tentang pahlawan atau tentang tokoh agama atau tentang ya seseorang yang berperan penting di dunia ini gitu kan. Tentang apa lagi? Tentang ilmuwan gitu kan itu berarti kita baru berpikirnya itu sejarah. Tapi kalau misalnya orang-orang biasa misalnya seperti kita atau seperti ya orang-orang yang pada umumnya masyarakat umumnya mereka tidak mengatakan itu sebuah sejarah, tapi mengatakan itu sebuah masa lalu. Padahal Iya. artinya itu adalah sama. Bener nggak sih? Kalau misalnya Benar. nih, misalnya Rangga deh, Rangga misalnya masa lalunya dia punya pacar 2, ya kan? Nah sekarang misalnya dia Buset. udah punya misalnya dia sekarang udah punya istri nih. Dia udah punya istri misalnya. Nah, dia ngobrol nih sama istrinya, sharing-sharing. "Lu tahu nggak sih gue dulu itu sebenarnya punya pacar 2," gitu. Pasti, Rangga itu ngomong ke istrinya itu bukan sebuah sejarah, tapi masa lalu. "Gue tuh punya masa lalu sebenarnya itu, pacarnya 2. Tapi, gue nggak tahu kenapa ya, gue itu, hatinya lebih terikat ke lu," misalnya seperti itu kan. Nah, itu masa lalu, kalau kita ngomongnya masa lalu. Kalau misalnya kita ngomong, "Gue punya sejarah nih, punya pacar 2 dulu," gitu kan. Itu kayaknya terlalu, apa ya, terlalu, bahasa buku sekali ya, kalau misalnya kita bilang Rangga punya sejarah, punya pacar 2 gitu kan. Ya kan, Suni? Di klub pahlawan gitu ya. Iya, bener. Terlalu kaku bahasanya gitu. Jadi terlalu, apa namanya, bisa dibilang terlalu buku gitu ya. Jadi sebenarnya sejarah ini punya bahasa-bahasa lain yang
umum kita gunakan, tapi kita kadang-kadang tidak menyadari kalau itu artinya adalah sejarah. Gitu dia. Nah, kita lanjut ke next penjelasan ya. Nah, ini dia. Kayaknya kalau ini semua sudah paham sih, nggak perlu dijelaskan lagi. Nah, katanya manusia dan sejarah itu tidak dapat dipisahkan. Ini dia. Misalnya kita kasih garis bawah ya, manusia dan sejarah itu tidak dapat dipisahkan. Sejarah tanpa manusia adalah hayal. Ya iya dong, jelas. Kenapa? Karena yang membentuk sejarah itu adalah manusia sendiri. Misalnya, kayak tadi kan kita kasih contoh sederhana aja, Rangga masa lalunya punya pacar 2. Kalau misalnya tidak ada Rangga sekarang ini, dan bukan Rangga yang mengalami masa lalu itu, tidak akan terbentuk masa lalu itu, ya nggak sih? Harus Iya. ada manusianya dan harus ada peristiwanya. Jadi dua-duanya itu saling berkesinambungan, gitu dia. Itu namanya sejarah. Nah, terus lagi katanya apa ya di sini? Bila manusia dipisahkan dari sejarah, maka ia bukan manusia lagi, tapi sejenis makhluk biasa seperti hewan katanya. Cuman itu penjelasan dari tokoh yang bernama Ali. Oke. Nah, berikutnya ingatan manusia itu memegang peranan penting. Oh ya jelas dong, ingatan manusia memegang peranan penting. Ini dia. Ingatan itu digunakan manusia untuk menggali lagi pengalaman yang pernah dialaminya. Apalagi manusia. Kalau manusia itu kan punya akal dan pikiran ya, otomatis kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya atau apa yang dia lihat, otomatis kan otak akan menyimpan tuh. Ya nggak sih? Otak kita akan Iya. nyimpen tuh, ya kan? Nah, itu nanti akan dia ungkapkan lagi. Seandainya pun nggak diungkapkan, mereka kan pasti akan dalam hati gini, gue tadi lihat ini nih, lihat itu, gitu-gitu kan. Nah, itu dia bisa ceritakan ke orang lain gitu kan. Dia bisa historikan itu ke orang lain gitu. Misalnya Rangga nanti ketemu sama Suni, Sun, lu tahu nggak sih dulu gua itu udah pernah tuh ngalamin misalnya naik MRT dari Blok M ke Lebak Bulus, lu udah pernah apa belum? Nah gitu. Nah itu sebuah sejarah gitu. Seperti itu. Oke lanjut ya. Oke. Sepertinya. Oke ini dia. Nah, kan tadi kan ada pernyataan bahwasanya antara manusia dan peristiwa itu tidak bisa dipisahkan ya. Ada peristiwa pasti ada manusia. Kalau ada manusia pasti ada kejadian. Nah, dari pernyataan itu ternyata ada beberapa penjelasan bahwasanya yang pertama itu adalah ini dia. Poin pertama yang sangat penting yang harus kita ingat adalah ini. Nah, manusia hidup dan berkreativitas dalam ruang dan waktu. Oh ya jelas dong. Rangga, Sundi, dan saya ataupun Miss Rizka, itu kita berkreativitas di dunia ini. Ada ruang dan waktu kan? Kalau nggak ada waktu, gimana? Ya kan? Iya. Betul. Ruangnya apa? Ya ini. Dunia ini, itu namanya ruang. Waktunya, ya ini saat ini misalnya sore nanti, atau siang tadi, atau malam tadi. Iya, gitu. Jadi kisah-kisahnya itu ada waktu-waktunya tersendiri. Atau misalnya kalau sejarah itu ada misalnya tahun sekian ke tahun sekian gitu kan. Kalau sejarah kan, nah itu namanya waktu. Iya. Oke. Kisah manusia tersebut dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah ini dia. Nah, dibatasi oleh ruang dan waktu. Dari sudut pandang waktu, kreativitas manusia pada masa lalu berbeda dengan kreativitas manusia pada masa kini. Oh jelas dong, orang masa lalu sama masa kini sama nggak sih? Orang tua kita, zaman old sama zaman milenial sama nggak sih? Beda kan? Misalnya kalau zaman dulu orang tua kita kalau cari apa namanya jawaban dari tugas-tugas sekolah, mereka harus cari dari koran, dari buku, ya kan? Kudu minjem-minjem buku kemana-mana. Kalau kita tinggal klik di Google, misalnya mau cari apa ya, resep membuat kue bolu misalnya gitu ya, atau sejarah tentang Majapahit.
atau sejarah tentang Pangeran Diponegoro, atau misalnya kita mau kepoin seseorang misalnya, Suni misalnya gitu kan kita kepoin. Nah, muncul tuh semuanya di Google, Suni keluar semuanya kan. Nah, Suni yang mana nih? Kita tinggal pilih. Nah, itu namanya kreativitas manusia di masa lalu dan di masa lampau gitu. Rangga juga pasti beda dong, apa namanya, masanya dengan saya dulu, ya nggak sih? Rangga sekarang usianya berapa? Apa, Miss? Rangga sekarang usianya berapa? 18, Miss. 18. Miss Nita udah 30 tahun. Lah, zaman Miss Nita sama zamannya Rangga yang sekarang, ya jelas beda dong. Ya nggak sih? Handphone Miss zaman dulu Nokia, waduh, udah canggih banget tuh. Kalau sekarang, handphone apa mereknya Oppo, OVO, Apple, iPhone, dan lain-lain yang sudah canggih-canggih, yang kameranya udah ada 3 di belakang. Kalau zaman dulu, boro-boro ada kamera ya kan. Kalau zaman dulu tuh kamera yang pakai film-film itu untuk Kamera kok iya bener itulah. Sunico. Jadi apa namanya, medianya juga beda untuk merecord atau merekam sejarah-sejarah atau cerita-cerita pengalaman-pengalaman kita zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Jadi tapi manusia itu tetap menyesuaikan sih sama masanya gitu. Suni dengan Rangga itu menyesuaikan dengan masanya sendiri, ya Miss Nita juga sama gitu. Karena Miss Nita juga kebetulan sampai saat ini masih bisa mengalami, ya otomatis Miss Nita juga harus mengikuti dong perkembangan teknologi, perkembangan apa namanya, masa gitu kan. Semuanya akan berubah gitu. Itu dia maksudnya manusia hidup dan berkreativitas dalam ruang dan waktu. Kalau misalnya mau ada yang ditanya atau mau di-sharingkan, silakan nanti boleh disampaikan ya. Nah, ini dia. Yang kedua, yang tadi yang pertama itu manusia hidup dan berkreativitas dalam ruang dan waktu. Yang kedua, manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Ya iya, sama sih. Itu juga tetap sama kayak yang tadi. Manusia hidup dalam perubahan. Kalau nggak berubah, kita nggak akan bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalnya zaman sekarang, kita harus misalnya belajar harus pakai Zoom. Zaman dulu kita harus tatap muka sama guru. Kalau kita nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, kita nggak akan bisa juga berkembang dan apa namanya, melanjutkan kehidupan gitu. Misalnya zaman sekarang itu contoh kecilnya aja nih, Suni sering nggak order Shopee Food atau ojek online, sering nggak? Enggak. Oh enggak, saya kira sering. Nah, kalau zaman sekarang kita mau makan sesuatu, tinggal pesen aja dari ojek online. Tinggal klik, 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 klik. Sampai di rumah, kita nggak perlu kemana-mana. Kalau dulu kan kita kan harus pergi sendiri, gitu kan. Nah, itu dia manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, di sini katanya berubah itu adalah berkembang, berlanjut, ataupun berulang dan berubah. Itu namanya perubahan. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Ini masih hal yang umum sih sebenarnya. Oke, wait. Itu tadi yang kedua ya, manusia itu hidup berkelanjutan dan dalam perubahan. Yang ketiga yaitu kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Ada yang bisa kasih contoh nggak, Suni? Pernyataan ini, kehidupan manusia zaman sekarang ini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Ada bisa kasih contoh nggak? Contoh sederhana aja zaman kita sekarang itu perubahan dari zaman dulu. Coba. Oh kan, Apa itu? mungkin kalau zaman dulu, kalau zaman dulu ada sabun nggak sih? Ada dong. Zaman dulu tuh
Apa tuh? Yang sederhana aja. Iya, iya benar. Coba. Kalau mengirim zaman dulu, kalau mengirim pesan, harus ke kantor pos. Kan kalau zaman sekarang nggak bisa WA, pesan di HP, di handphone. Betul. Iya, betul sekali. Itu salah satu contoh yang saat ini sedang kita alamin, benar. Zaman dulu kita mau kirim pesan ke saudara atau kerabat di Papua, di Jakarta, atau di Sumatera, itu harus pakai surat. Kalau kirim uang harus dari wesel, atau kalau kirim uang kita kadang-kadang harus pakai amplop yang biasa, kemudian dari kantor pos gitu kan. Dan itu sampainya beberapa hari kemudian gitu. Nah, kalau sekarang kita mau kirim sesuatu, maksudnya mau kirim pesan, mau kirim message ke orang lain, ke saudara, ke teman, ataupun ke kerabat yang lain, kita tinggal ketik sebentar, nggak sampai 5 menit, udah langsung dibaca. Kecuali kalau misalnya WA-nya atau internetnya mati ya, itu kan terpending, itu kan beda lagi cerita ya. Jadi itu perkembangan zaman namanya. Nah, itu merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Masa lalunya itu apa namanya? Kita masih menggunakan teknologi yang sangat minim. Harus menggunakan teknologi yang dipakai yaitu manusia di kantor pos tuh. Zaman dulu banyak sekali karyawan-karyawan kantor pos yang harus meladenin kita kalau kirim surat. Kalau sekarang bisa kita lihat mau di perbankan ataupun di jasa jasa pengiriman ataupun di kantor pos itu sangat sedikit sekali tenaga manusia yang dipakai. Karena apa? Yaitu tadi, paling kita menggunakan mereka itu hanya untuk mengirimkan berkas-berkas penting yang memang wajib dikirimkan dalam bentuk fisik, kan gitu kan? Tapi kalau misalnya berbentuk surat, misalnya surat cinta, ataupun kalau zaman dulu pakai kertas bunga ya, kalau zaman Miss Mita dulu itu pakai kertas bunga itu, yang pinggirnya ada bunga-bunganya, baru ditulis kepada siapa atau pakai pantun, seperti itu. Kalau sekarang nggak perlu kita tulis-menulis, tinggal ketik-ketik, pakai jempol, udah deh, send, dibaca sama sama seseorang itu. Ya udah baru deh ketahuan kalau lagi ditembak ya kan. Nah, gitu dia. Jadi manusia itu juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau di masa lalu tidak canggih, mereka akan terus berlatih, terus mengembangkan teknologi, terus mengembangkan ilmunya untuk merubah apa ya kondisi dan kebutuhan manusia itu, gitu. Kalau Raya deh, ini Raya dari tadi nih silent nih. Misalnya belum tahu nih orangnya yang mana nih. Raya, halo Raya. Orangnya mana nih? Halo Raya. Halo, atau Rangga deh, Rangga. Rangga Aji. Iya, Miss, kenapa? Nah, kalau Rangga bisa nggak kasih contoh pernyataan ini? Kehidupan manusia masa Yang kini merupakan akibat dari perubahan masa lalu. Mbak, apa tuh contohnya? Yang seperti tadi Miss jelaskan, yang pengen pesan makanan kalau zaman dulu harus sendiri, kalau sekarang bisa pesan lewat aplikasi kayak ojek online kayak gitu. Iya, betul. Iya, itu juga jadi salah satu perubahan masa lalu itu. Benar. Raya, kalau Raya apa contohnya kira-kira yang sudah kita alami saat ini deh? Ini Raya ini mana ya? Soalnya dari tadi silent aja, jadi kita nggak tahu nih yang mana orangnya. Halo. Oke, nggak apa-apa deh. Kita lanjut aja ya. Oke, nah di sejarah itu kan tadi ada peran manusia ya sebagai tokohnya. Sebagai tokohnya antara manusia dan peristiwa itu kan saling berkesinambungan, saling berkaitan. Nah, di sini manusia itu juga ada kemampuan berpikirnya. Yang pertama yaitu berpikir kronologis. Sudah pernah dengar bahasa kronologis? Misalnya di berita, kronologi ceritanya adalah si A berawal datang ke rumahnya, kemudian cemburu.
dan membacok suaminya, misalnya gitu. Pernah nggak sih dengar-dengar berita-berita begitu? Iya, pernah. Nah, iya betul. Jadi kronologi itu artinya adalah urutan waktu. Urutan-urutan waktu dari sebuah kejadian. Nah, ini dia. Kronologi artinya itu adalah urutan waktu dari sebuah kejadian atau peristiwa. Seperti yang tadi, sejarah itu kan berkaitan dengan waktu dan ruang. Manusia itu berkaitan dengan waktu dan ruang. Makanya itu ada sebuah kejadian. Nah, di sini Miss Nita mau sedikit kasih pembahasan mengenai kronologi. Tuh dia. Peristiwa terjadinya tabrakan atau kecelakaan pesawat misalnya gitu kan. Pada pukul sekian pesawat itu sedang lepas landas misalnya seperti itu. Di pukul sekian pilot sudah berkomunikasi nih dengan ATC. ATC Iya. itu ATC yang ada di bandara misalnya gitu, tapi tidak ada respon. Begini begitu. Nah, itu dia namanya kronologi. Jadi kalau misalnya nih Suni atau Rangga atau Raya Pratama, nah itu punya sejarah, pasti kan karena kita yang mengalami, kita sendiri dong yang tahu Iya, urutan-urutan merasakan. waktunya. Benar, urutan-urutan waktunya. Misalnya umur 1 bulan dulu aku ngapain ya? Aku bisa apa? Umur 2 bulan atau 2 tahun aku udah bisa ngapain? Itu kan pasti kita sendiri yang tahu karena kita yang mengalami gitu kan. Nah, itu dia namanya kronologi berpikir kemampuan berpikir, kemampuan berpikir kronologis. Oke, lanjut ya. Iya. Oke. Nah, ini dia. Kemampuan berpikir periodisasi. Periode itu artinya ini dia, waktu. Kemampuan berpikir periodisasi tadi itu sebenarnya nggak jauh beda dengan kronologi. Tapi kalau kronologi itu kan satu peristiwa. Kalau periode itu waktu yang sangat panjang. Misalnya ini dia, sejarah Indonesia itu menjadi 6 periode. Nih, yang pertama itu zaman prasejarah. Zaman prasejarah itu zaman-zaman manusia purba dulu. Ini dia. Zaman prasejarah, yaitu zaman-zaman yang ada sejarawan-sejarawan itu loh. Itu namanya zaman prasejarah. Kemudian, nah ini Miss kasih garis bawah ya. Oke, ini dia. Zaman prasejarah itu sebelum abad Masehi. Sementara zaman kuno yang ini itu berlangsung awal Masehi sampai 1500. Ini dia. Kalau zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam itu berawal dari tahun 1500 sampai 1800. Berarti cuma berapa tahun? Tuh nih, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam dari 1500 sampai 1800 tahun. 300 ya. Jadi 300 tahun. 300 tahun berapa abad tuh? 3. 1 abad kan 100 tahun. Iya, jadi 3 abad. Lama tuh, lama banget. Sudah hampir menyerupai dulu kita dijajah sama Belanda kan 3,5 abad kan? 350 tahun. Iya. Nah, kemudian abad ke-19. Abad ke-19 itu dari tahun 1800 sampai 1900, cuma 100 tahun. Cuma 1 abad. Kemudian kebangkitan nasional atau masa akhir Hindia Belanda. Wah, ini zaman-zaman dulu penjajahan kita di Indonesia. Itu lumayan lama tuh. Dari tahun 1900 sampai 1942. Terus ada zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia ini sampai sekarang. Oke. Kira-kira kalau menurut Rangga, kamu suka nggak sih zaman masa saat ini tuh yang kamu sukain di di pemerintahan itu apa, Rangga? Yang sangat kamu sukain dan kamu sangat respect terhadap pemerintahan saat ini tuh apa? Masalah apa? Misalnya tentang pendidikan atau tentang apa gitu. Ada nggak, Rangga? Kalau dari kamu sendiri deh. Ada nggak aspek-aspek atau bagian-bagian dari
perkembangan teknologi atau perkembangan sistem pemerintahan sekarang, itu apa sih yang kamu sukain atau yang kamu benar-benar, oh iya, ini bagus nih, udah ada perubahan yang sangat bagus yang mungkin bisa menguntungkan untuk rakyat Indonesia. Itu apa kira-kira, Rangga? Respek terhadap pemerintahan. Ada nggak? Kalau dari bangunan masuk Pembangunan. ya, Kalau menurut kamu sendiri pembangunan di Indonesia ini atau khususnya di Jakarta deh? Nah, kalau pembangunan di Jakarta, Jabodetabek deh, Jabodetabek itu gimana? Sudah ada perubahan nggak? Ya walaupun hanya sedikit, tapi ada nggak sih sebenarnya perubahan itu? sudah ada Ada ya, sudah ada. Contohnya apa tuh pembangunannya? mall lebih, jadi buat lapangan pekerjaan masyarakat lebih banyak. Iya, betul 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 lapangan Kalau pekerjaan. Benar-benar. Kalau Suni sendiri, apa yang Suni lihat dari perubahan pemerintahan di Indonesia sekarang ini, Suni? Dibandingkan dulu deh. Iya. Papua nggak sih? Papua kan jalannya kan Papua kan dulu hampir semuanya kayak kesulitan ya. Terus jalannya juga sulit gitu. Iya benar. Nggak ada kan kalau sekarang udah dikasih jalan yang besar. Jadinya mobil truk masuk gitu. Iya betul betul. Kalau di Jakarta, sendiri gimana? Apa yang banyak berubah? Di Jakarta diubah, cuman tetap aja sama gitu. Diubah. Iya ya, mungkin karena kita sudah image-nya itu Jakarta adalah kota besar, jadi perubahannya itu masih nggak terlalu kelihatan mungkin ya. Cuman emang diubah, cuman udah diubah juga tetap aja sama gitu. Iya. Yang menggunakannya. Berarti bisa dibilang masyarakat nggak sepenuhnya belum sepenuhnya bisa merasakan perubahan itu ya. Ya. Oke. Nggak mengerti ya. Iya, oke. Ya, kita lanjut ya. Nah, tadi kan ada kemampuan masa periodisasi. Kalau di manusia, itu yang ini. Masa bayi itu 0 sampai 2 tahun. Terus anak-anak itu 2 sampai 13 tahun. Jadi kalau saat ini kita merasa di usia-usia 2 sampai 13 tahun, itu namanya kita masih anak-anak. Masih bocah kalau bahasa masyarakatnya. Masih bocah, dasar lu bocah. Nah, gitu. Jadi anak-anak yang dibilang yang disebut dengan anak-anak itu jangan salah, antara 2 sampai 13 tahun. Berarti antara balita sampai dengan usia SMP itu masih anak-anak bisa dibilang. SMP berapa tahun? 16 ya atau 15 tahun ya? Iya nggak sih? 16 ya. Nah, itu dia. 16 berarti sudah menginjak masa remaja. Berarti dari balita sampai tamat SD deh, itu bisa dibilang masa anak-anak. Kemudian ada masa remaja. Nah, masa remaja itu dari 15 sampai 21 tahun. 21 tahun kalau orang tua kita mengatakan kita itu sudah tua, sudah terlalu dewasa, sudah istilahnya sudah wajib menikah. Padahal pada dasarnya umur 21 tahun itu kita masih dibilang seorang remaja. Iya, masa keemasan kalau dibilang, masa mengembangkan diri, pengembangan diri. Jadi kalau seandainya pun orang tua kita maksudnya begitu ya, kamu nggak tahu ya, ibu kamu nih dulu nikah nih umur 16 tahun gitu ya kan, kamu 21 tahun belum nikah, kenapa ini, katanya gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya kita kasih tahu ke orang tua bahwa saya umur 21 tahun itu masa keemasan kita, masa di mana kita harus mengembangkan diri, mereka pasti tetap aja tidak akan paham karena mereka itu bisa dibilang pengetahuannya masih kurang. Jadi kita lakukan pembuktian gitu. Ada nggak sih yang dituntut untuk cepat nikah di sini? Enggak.
Enggak. Oh ya, oke oke. Bagus 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 bagus. Jadi harus pengembangan diri dulu ya. Nah, yang terakhir itu Iya. masa dewasa dan tua. Kalau udah dewasa umurnya 21 tahun sampai dia tutup usia itu namanya dewasa dan tua. Sudah matang pemikirannya. Jadi sudah ada perubahan dari fisik, perubahan dari apa namanya? Pemikiran gitu semuanya sudah ada perubahan. Oke, lanjut ya. Iya. Oke. Nah, yang ini. Nah, ada beberapa teori nih. Tadi kan yang kemampuan berpikir periodik, kemampuan berpikir kronologi, yang ketiga yaitu ada kemampuan berpikir kausal. Kausal itu artinya sebab akibat, kemampuan berpikir sebab akibat. Kalau ada akibat, kalau ada sebuah peristiwa itu pasti ada sebab akibat. Kalau ada asap pasti ada api. Itu bahasa sederhananya. Kalau ada peristiwa berarti ada penyebabnya. Misalnya eh ini yang sekarang ini sedang marak terjadi. Pada nonton berita nggak sih bahwasanya Taliban itu memenangkan peperangan dengan Amerika ya, sampai Amerika tarik mundur pasukannya. Ada nonton itu, nonton beritanya? Enggak. Oh enggak. Kalau Rangga nonton nggak Rangga? Suka dengan berita-berita politik atau kayak gitu nggak Rangga? Nah, oh, ya, jadi kalau sesuatu yang seperti itu terjadi karena ada sebab dan akibat. Penyebabnya apa? Tentunya ada, misalnya hal sederhana aja deh, misalnya hal sederhana. Rangga dan Suni itu uh, dulu pernah mengalami apa ya peristiwa tertentu. Suni deh, ada nggak sih sebuah kejadian yang benar-benar masih terngiang di kepala itu yang nggak bisa dilupain? Contoh kejadiannya apa, Suni? Suni. Tentang apa nih? Waktu ya dulu Suni pernah kesetrum. Pernah kesetrum? Oh ya. Iya. Itu gimana kejadiannya? Penyebabnya apa, Suni? Hah? Waktu itu kenapa bisa ada kejadian itu, Suni? Gimana cerita? Waktu itu Suni kan nggak ngerti sanyo kan, dan kan sanyonya panas ya. Jadi Suni colok-colok aja di tangan tuh. Masih bocil dulu, nggak ngerti. Terus kesetrum. Pada jegeng rambutnya. Iya, jadi apa ya? Karena pengen kepo ya kayaknya ya. Kepo ini penyebabnya kenapa gitu ya. Kalau panas. Iya. Nah, itu sebenarnya contoh kecil aja kemampuan berpikir kausalitas. Jadi Suni itu kenapa sih dulu Suni bisa mengalami kejadian itu ya karena dulu Suni itu kepo nih, penasaran. Iya. Ini kenapa Iya, nih? Karena nggak nyala ya Suni ya? Iya, Bu. Bentar ya, Miss. Oke, Bentar. Ya. Nah, kejadiannya itu adalah karena tidak menyala si si sanyo, makanya Suni cari tahu nih penyebabnya apa. Ternyata katanya panas. Tetapi karena panas itu dan dia belum punya ilmunya penyebabnya apa, kenapa dia bisa panas, kenapa dia tidak bisa nyala, jadinya dia salah melakukan tindakan dan akhirnya apa, akibatnya adalah dia kesetrum. Nah, itu namanya kemampuan berpikir kausalitas gitu ya. Oke, lanjut saja ya, sudah jam segini. Next. Oke, nah ini monokausalitas, multikausalitas itu sebenarnya sudah gampang itu. Nah, ini dia. Katanya kita mau bandingin nih antara politik kolonial Belanda di Indonesia dengan politik kolonial Inggris di India. Nah, ternyata ada bedanya loh. Kita pasti nggak tahu nih. Proses modernisasi lewat edukasi, kemudian sistem sosial ekonominya beda. Terus komersialistik fiskal, agraris, tahu agraris nggak? Enggak, itu apa tuh? Nah, agraris itu adalah sistem pertaniannya. Itu namanya agraris feodal. Agraris, iya betul.
Kemudian struktur organisasi, oh jelas, struktur organisasi di setiap negara itu pasti beda. Karena kan apa namanya? Sistem pemerintahannya beda. Sistem pemerintahan kerajaan dengan demokrasi itu pasti beda. Sistem pemerintahan di Indonesia dengan di Brunei Darussalam itu beda karena dia apa namanya? Kepala pemerintahnya juga beda, presiden dan kerajaan. Jadi struktur organisasinya pasti beda dong tentunya. Kemudian golongan intelijensia. Nah, ini golongan intelijensia ini yaitu tadi orang-orang penting yang memimpin sebuah pemerintahan, misalnya presiden, perdana menteri. Kalau di Malaysia apa kepala pemerintahannya? Presiden atau perdana menteri? Tuh nih. Kalau di Malaysia, presiden atau perdana menteri? Kepala pemerintahannya? Rangga, kalau di Malaysia, presiden atau perdana menteri? Ayo. Iya, betul, perdana menteri. Jadi kalau di Malaysia itu perdana menteri, pimpinan tertingginya ya. Nah, kemudian kendala dari struktur sosial, terus kasta etnisitas. Jadi kalau di apa namanya kolonial Inggris di India dan kolonial Belanda di Indonesia itu pakai kasta-kasta dia kalau dulu ya. Kalau sekarang kan sudah tidak ada. Nah, kalau dia antara Indonesia dan Indonesia juga dapat dilakukan pada tingkat keberhasilan modernisasi yang diperoleh. Oh, ini gampang. Nah, yang selanjutnya kemampuan berpikir diakronis dan sinkronik. Nah, ini dia. Diakronis dan sinkronik itu, kalau diakronis, kita lanjut. Dia berasal dari beberapa aspek. Kalau dia sinkronis, kalau diakronis, kalau sinkronis itu saling bersambung. Jadi antara masa lalu dengan masa sekarang kan saling berkaitan kan. Kayak zaman kita kecil dulu sama sekarang itu kan kita sama-sama saling berkaitan kan. Karena kita tokohnya sama. Nah, itu dia. Nah, kemudian, oh udah selesai. Sekarang, Rangga, Suni, dan Raya, Miss Nita punya tugas buat kalian. Nanti dikumpulnya di grup ya. Nanti Miss Nita kasih link. Sebenarnya gampang sih. Udah dibuat. Udah ada. Linknya udah. Oh, linknya udah. Iya, oke. Tugasnya cuma gampang nih. Katanya di sini disuruh ceritain kronologi sejarah kehidupan kita. Terserah mau tentang kehidupan apa aja. Yang penting sejarah kehidupan kita. Mau dari masa lalu sampai masa sekarang, mau dari remaja ke dewasa, mau dari masa kecil sampai masa sekarang itu boleh. Ini nggak apa-apa sih, nggak perlu dilakukan wawancara dengan orang tua ya. Nggak usah diketik, ditulis juga kalau mau boleh, ditulis pakai tangan, nanti difoto, hasilnya dikirim ke grup ya. Oke? Oke. Jangan lupa tulis nama, kemudian tanggal kalian mengerjakan itu, ya. Nah, yang ini penilaian yang pilihan ganda ini kalian boleh jawab. Kemudian nanti hasilnya kirim juga di link kita di grup. Kalau misalnya ada yang ditanya, gimana? Oh, ini pilihan ganda ya? Iya, pilihan ganda. Ini Miss Nita kasih waktu mau berapa lama nulis sejarahnya? Ini modulnya dikasih kan ya? Iya, modulnya dikasih. Di halamannya aja halaman. Oh iya, nanti Miss Nita kasih tahu halamannya ya di grup ya. Oke. Untuk untuk sejarah kehidupan kita boleh pakai double folio atau HVS boleh. Nanti difoto hasilnya. Kalau bisa yang jelas ya, nanti kita kasih penilaiannya. Gitu. Oke Rangga, Suni, dan satu lagi Raya Pratama. Siapa ya Raya Pratama? Dari tadi nggak ini nih. Kenalan dulu Miss. Kenalan. Halo Raya Pratama. Sepertinya dia mencurigakan. Sepertinya siapa dia ya? Halo Raya. Oh iya, ngomong-ngomong, kita kan udah selesai ya pembahasan. Rangga tinggalnya di mana Rangga?
Di Kota Bumi, Miss. Waduh, jauh amat. Kalau Suni di mana Suni? Sama sama Rangga. Oh iya. Oh. Berarti aktivitas sekarang apa? Sambil kerja atau gimana? Iya. Sambil kerja ya. Rangga juga. Kalau Rangga? Oh iya. Bantuin, Kenapa? bantuin orang jualan. Oh iya. Sip, mantap, 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 mantap. Pokoknya semangat terus ya. Semangat terus, nggak boleh apa namanya? Nggak boleh pantang menyerah. Kalau yang namanya usaha, kenapa? Kenapa Suni? Kenapa? Kenapa? Raya buka aja kameranya. Oh iya benar. Halo Raya. Jangan-jangan ini Miss Rizka mungkin ya. Tapi namanya beda. Halo Raya. Sepertinya dari tadi dia nggak respon. Halo Raya. Halo Raya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain ya Suni ya. Kita kan cuma mau kenalan ya kan. Tapi Suni sama Rangga itu saling kenal atau enggak? Enggak saling kenal. Oh beda ya. Oh iya 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 iya. Semenjak selama PPKM gimana? Nggak bisa jalan-jalan dong. Biasanya jalan-jalan terus, ya nggak? Oh enggak. Sudah vaksin belum ini Suni dan Rangga? Belum. Oh Rangga udah. Sudah dosisnya sudah komplit? Tinggal Oh, tinggal kedua. Kalau Suni belum Suni? Oh, kenapa tuh? Kenapa takut? Semuanya kita pasrahin sama Allah, dah gitu aja. Namanya kita usaha, ya nggak Rangga? Iya, misalnya juga penasaran nih Raya yang mana ya? Halo Raya. Halo Raya. Kita mau kenalan nih dengan Raya. Halo. Oh, sepertinya dia menolak untuk berkenalan. Berarti next time aja kita kenalannya. Jangan lupa ya, yang tadi Miss Nita bilang ya, tugasnya kronologis sejarah kehidupan masing-masing. Kemudian boleh tentang cerita pribadi, maksudnya tentang cerita cinta mungkin, ya kan? Yang masa lalu. Ataupun tentang apa ya, tentang masa kecil dulu yang masih diingat sampai sekarang. Intinya adalah sejarah. Sejarah itu intinya menceritakan tentang masa lalu. Oke, Suni dan Rangga paham ya? Untuk yang pilihan ganda nanti Miss minta kasih apa namanya, halaman berapa aja, modulnya kan nanti kita kasih ya. Oke? Ya, semangat ya semuanya ya. Kita sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas lain hari. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.